Sekolah Menengah Pertama di Ambon mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas secara perdana pada hari ini Kamis 6 Januari 2022. Seperti di SMP Negeri 6 Ambon, Kepala Sekolah yakni Sepnat Gasperes mengakui peserta didiknya sangat antusias untuk belajar di sekolah. Bahkan setengah jam sebelum sekolah belajar dimulai, siswa-siswinya sudah hadir di sekolah. Informasi lebih lengkapnya dan juga bagaimana pantauan di sana akan dilaporkan oleh rekan jurnalis Tribun Ambon, Tanita Patiyasina. Halo rekan Tanita. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya, Tanita bisa Anda laporkan bagaimana tadi pelaksanaan PTM hari pertama di Kota Ambon? Baik, rekan Dea dan Tribuners, hari ini merupakan hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka PTM terbatas di Kota Ambon, khusus untuk SMP. Dan pantauan kami di lapangan, proses PTM ini berjalan dengan lancar dari pagi hingga sore hari. Dan memang anak-anak sangat antusias sekali dari 1,5 jam, jam belajarnya itu dimulai jam 8. Tapi dari setengah 7 itu sudah mulai anak-anak itu sudah pada masuk. Dan untuk mencegah kerumunan juga, memang sekolah dan pemerintah mempersiapkan sebaik mungkin protokolnya. Jadi di pagar itu sudah mulai dibaris-bariskan juga siswa-siswanya agar tidak terjadi kerumunan dan mencegah penularan atau penyebaran virus corona pada saat PTM berlangsung. Begitu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana berdasarkan pantauan Anda tadi model atau sistem pelaksanaan PTM di Ambon ini? Ya, rekan Dea dan Tribuners, PTM kali ini menggunakan dua metode. Jadi pembelajaran tatap muka di sekolah dan juga PJJ atau pembelajaran jarak jauh ya. Jadi tadi pantauan kami itu di kelas memang hanya 18 siswa maksimal dan di bagian depan juga sudah ada kamera dan layar memang untuk jadi bersamaan siswa-siswi di sekolah belajar bersamaan juga dengan siswa-siswi di rumah, jadi sekaligus. Begitu rekan Dea. Berapa banyak sekolah di Ambon yang telah melaksanakan PTM ini dan bagaimana upaya pemerintah agar PTM nantinya bisa menyeluruh, Tanita? Baik, untuk PTM terbatas di SMP, khusus untuk SMP ini hanya untuk 12 sekolah dari total 54 SMP di Kota Ambon. Itu terdiri dari 3 sekolah swasta, SMP swasta, dan 9 SMP negeri. Jadi ada kalau SMP swasta itu SMP Kristen Kalam Kudus Ambon, SMP PPKPN Ambon, dan SMP Santo Yakobus Ambon. Sedangkan untuk SMP negeri itu ada SMP Carintikan, ada SMP 13 Nania, SMP Negeri 7 Koka, SMP Negeri 6 Ambon yang tadi saya turun untuk pantau, kemudian ada SMP Negeri 4, SMP Negeri 2, SMP Negeri 3 Lateri, SMP Negeri 8, Negeri 9, dan Negeri 18 di EMA. Dan kemudian untuk PTM sendiri secara menyeluruh, pemerintah Kota Ambon mendorong sekolah-sekolah untuk segera melengkapi persyaratan, karena untuk bisa melaksanakan PTM terbatas ini itu dari sekolah maupun orang tua, karena salah satu syarat untuk bisa melaksanakan PTM ini yaitu salah satunya adalah vaksinasi. Jika tidak memenuhi vaksinasi 80% bagi siswa dan tenaga pendidik, maka tidak bisa melaksanakan PTM. Dan selain itu untuk syarat-syarat yang lainnya seperti penyediaan fasilitas protokol kesehatan juga harus dilengkapi oleh sekolah-sekolah. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Tanita untuk laporan Anda dan Tribuners terkait ini. Rekan jurnalis kami tadi juga sudah mewawancarai sejumlah pihak terkait. Berikut liputan lengkapnya. Sekolah siapkan semua, hand sanitizer, termogan, terus itu di kelas-kelas itu pembatas meja itu disiapkan oleh sekolah semua. Nah, kita harus menjaga, kita harus buat prokes yang betul-betul sehingga itu menghindari. Ini terkait dengan masalah kesehatan anak. Nah, kalau kita biasa-biasa saja, ya bisa saja itu kita tahu, tapi kita atur sekali batas-batas tertentu sehingga anak itu untuk mau bersentuhan dengan satu teman dengan yang lain itu agak sulit. Ada batasnya, sudah ada batas. Jalur masuk juga sudah diatur, ya. Jadi untuk sini semua ruang kelas itu sudah ada tempat cuci tangan. Dari tempat cuci tangan. Di setiap kelas kita harus sanitizer. Nanti setelah anak-anak pulang,
Nah, disinfektan, disemprot lagi di sekeliling kan. Sudah di Bahwa mulai hari ini pembelajaran tatap muka terbatas sudah mulai berjalan untuk 12 SMP dan sederajat yang menjadi contohan. Dan kita sudah melihat proses yang berlangsung di SMP Anambas ini sudah sesuai dengan persyaratan yang dituntutan untuk dilakukannya pembelajaran tatap muka terbatas. Ini masih hybrid, jadi karena dimulai dengan 50%, maka 50% di sini di sekolah dan 50%-nya mengikuti secara PJJ, pembelajaran jarak jauh, dan itu nanti akan diatur oleh pihak sekolah untuk shift itu berubah berganti. Ada waktunya nanti yang mengambil dari rumah akan di sekolah, dan yang di sekolah akan mengambil dari rumah. Nah, kita dorong untuk segera kecepatan mempersiapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam SKB yang Menteri, diantaranya mengisi laman daftar periksa dalam Dapedik. Setelah dilengkapi, kemudian pihak dinas akan mengecek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Tapi kita mendorong untuk secepatnya sehingga proses pembelajaran tatap muka terbatas ini bisa berlangsung dengan cepat, tetapi juga kita tidak boleh euforia berlebihan. Itu kita mesti antisipasi karena kesehatan menjadi fondasi utama dalam proses pembelajaran, sehingga standar itu harus tetap dipenuhi. Itu menjamin sehingga proses pelaksanaan ini kalau semua dalam kondisi sehat, berjalan lancar sesuai standar, diharapkan ke depan tidak terjadi kluster-kluster baru di sekolah. Nah, kalau tidak terjadi kluster baru, harapannya sekolah terus berjalan dengan efektif dan baik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.